seru hari ini. Judulnya adalah Akhir dari Dendam Sang Gajah. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang hijau dan sejuk, hiduplah dua hewan yang sangat berbeda. Seekor gajah yang besar dan seekor kancil yang kecil. Sayangnya, mereka berdua tidak akur. Gajah sering merasa kesal setiap teringat si kancil. Soalnya, kancil sering usil pada gajah. Gak jarang, gajah sering dibuat malu di depan hewan-hewan lain. Karena tipu daya si kancil yang cerdik. Karena itu, gajah pun marah besar. Ia ingin mencari kancil dan memberinya pelajaran. Setiap hari, gajah berjalan keliling hutan sambil bertanya kepada hewan-hewan yang ditemui. Hei, apakah kalian melihat kancil kecil itu? Tapi semua hewan hanya menggeleng tidak tahu. Walaupun begitu, gajah tidak menyerah. Ia terus berjalan dan mencarinya. Dan makin lama, amarah gajah makin besar, seperti api yang membara di dalam hatinya. Ia bersumpah akan menemukan si kancil bagaimanapun caranya. Sampai akhirnya, di suatu pagi yang cerah, gajah melihat sosok kecil berwarna coklat yang meloncat-loncat di balik semak. Itu dia si kancil, seru gajah dengan mata melotot. Tanpa pikir panjang, gajah segera berlari menghampiri kancil. Kancil yang sedang asyik mencari buah, tiba-tiba mendengar suara langkah berat di belakangnya. Duk, duk, duk. Ia menoleh dan, gajah! Seru kancil kaget. Matanya membesar dan wajahnya putih. Kancil sangat panik. Akhirnya, aku menemukanmu, kancil. Sekarang, aku bisa membunuhmu. Ucap gajah sambil melangkah mendekat dan mengibas-ngibaskan belalainya yang panjang. Melihat gajah semakin mendekat, kancil pun menelan ludah. Ia tahu kali ini tak ada celah untuknya melarikan diri. Kemudian, dengan suara gemetar, ia berkata, "Gajah, tolong ampuni aku. Untuk sekali ini saja. Aku janji, aku gak akan berbohong lagi." Gajah tak mempedulikan ucapan kancil. "Aku tidak akan tertipu oleh muslihatmu lagi, kancil." Gajah tetap melangkah maju. Kancil panik. Pikirannya berputar cepat. Lalu dia berkata, "Tapi gajah, kau perlu tahu, ada hewan lain yang ingin menantang kehebatanmu." Gajah berhenti sejenak. Itu membuatnya penasaran. Hewan mana yang berani menantangnya? "Siapa itu?" tanya gajah. Amarahnya mulai teralihkan. "Aku belum mengetahui siapa dia," kata kancil menunduk. "Tapi jika kau izinkan, aku akan mencarinya dan membawanya ke hadapanmu. Setelah itu, aku akan menyerahkan diriku sepenuhnya padamu." Gajah terdiam. Ia mulai memikirkan kata-kata si kancil. Sebagai hewan yang ingin dikenali paling hebat di hutan, ia tak mau tantangan itu diabaikan. Tapi gajah juga tak mau ditipu lagi. Kali ini, gajah memiliki rencana. Baik, tapi hanya satu malam. Kalau sampai besok siang kau belum sampai dengan hewan itu, aku tak akan segan menghabisimu. "Baiklah gajah," kata kancil sambil tertunduk lesu. "Besok siang di tempat ini," kata gajah sambil berjalan meninggalkan kancil sendiri. Begitu gajah benar-benar pergi, kancil langsung terduduk lesu. Kakinya seperti kehilangan tenaga. Ia sadar, waktu dan akalnya kini benar-benar terpacu. Keesokan harinya, gajah sudah menunggu di tempat yang mereka sepakati. Bahkan sebelum matahari naik tinggi, gajah berdiri dengan penuh amarah. Dan ia sudah tidak sabar menanti kedatangan si kancil. Dalam hatinya, gajah sudah bersumpah, hari ini adalah hari terakhir kancil hidup. Tapi kancil tidak datang tepat waktu. Ia sengaja datang terlambat. Kancil tahu satu kelemahan gajah. Gajah tidak suka udara panas. Waktu terus berjalan, matahari semakin terik. Gajah pun mulai gelisah. Keringat membasahi tubuhnya yang besar. Kakinya mulai lelah dan matanya mulai berat. Akhirnya ia duduk di bawah pohon rindang. Lalu tidur lelap. Tak lama kemudian, kancil pun muncul diam-diam dari balik semak.
ia tersenyum kecil sambil membawa kejutan. Pasukan semut merah yang dibawanya dari sarang dekat sungai. Pelan-pelan semut-semut itu merayap ke dekat gajah yang tertidur lelap. Lalu mereka mulai masuk ke telinga gajah dan menggigit-gigit bagian dalamnya. Gajah terbangun karena rasa sakit yang luar biasa. Ia berguling-guling, mengeluarkan suara keras, dan mencoba mengusir rasa sakit itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuhnya yang besar tak mampu menahan rasa sakit yang begitu mengkisah. Gajah pun akhirnya roboh, menghembuskan napas terakhirnya bersama dendam yang tak pernah sempat terbalaskan. Dan begitulah akhir dari kisah Dendam Sang Gajah. Dari cerita ini kita belajar satu hal. Dendam bisa membutakan, kecerdikan bisa menipu. Namun, kerendahan hati dan kewaspadaanlah menyelamatkan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aku Aira. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.